Ajudan Presiden ke-7 Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengakui jika dirinya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Keterangan seperti apa yang dibutuhkan polisi dari seorang ajudan dalam perkara ijazah Jokowi? Kita bahas bersama kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, Bang Yakub, kan Anda ikut mendampingi pada hari kemarin. Sebenarnya keterangan seperti apa yang diketahui oleh seorang ajudan presiden dalam kaitannya kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan juga oleh Pak Jokowi? Iya betul Mbak, jadi kemarin itu kami mendampingi Mas Syarif untuk menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama menurut kami, pandangan kami, dan ini masih di tahap penyelidikan, sehingga ya kami lihat mungkin semakin cepat semua pihak mau taat hukum dan memberikan klarifikasinya sebagaimana diundang atau diminta, ya tentunya proses ini mungkin semakin cepat juga dapat berjalan. Sehingga tentunya Mas Syarif juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga ada undangan tentu dihadiri. Ditanyanya juga seputaran apa yang beliau ketahui tentang laporan Pak Jokowi, dikonfirmasi juga mengenai tanggal-tanggal, lokasi-lokasi yang ada di laporan polisi yang telah dibuat oleh kami. Nah, selanjutnya juga yang menjadi pertanyaan, ada pihak-pihak juga yang mengaku sudah diundang juga namun menolak untuk hadir juga untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang juga kami sayangkan, sedangkan di mana Pak Jokowi itu dilaporkan atau diadukan di Mabes Polri pun Pak Jokowi aja datang untuk memberikan klarifikasinya. Tapi kok ada pihak-pihak yang diundang Polda Metro Jaya yang selama ini mungkin dengan PD memberikan banyak keterangan di media-media, namun dipanggil Polda Metro Jaya atau diundang lah, bukan dipanggil, masih diundang untuk memberikan klarifikasinya sekitaran dengan hal-hal yang disampaikan di sosial media, di media massa dan sebagainya, tapi malah tidak mau hadir. Oke. Kan katanya ada advice dari kuasa hukumnya. Itu yang kami sayangkan, Mbak. Oke, Bang Yakub, tapi bentuk kami juga mengerti, ini kan kasus dugaan ijazah palsu yang diperkarakan oleh penuding kan terjadi saat Pak Jokowi masih kuliah. Nah, apa kaitannya kejadian itu dengan keterangan dari seorang ajudan Pak Jokowi? Apakah memang nama Kompol Syarif ini disebutkan oleh Pak Jokowi langsung sehingga memang harus dipanggil oleh polisi pada akhirnya? Bukan, artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu kan, untuk dalam proses penyelidikan ini atau nanti dalam penyidikan, yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa. Namun kembali lagi, panggilan ini sifatnya kan, undangan ini sifatnya sebenarnya juga Mas Syarif tidak wajib datang, cuman Mas Syarif kan sebagai warga negara yang baik, ya tentunya hadir. Sehingga kami mendukung Polda Metro Jaya untuk terus melakukan segala upaya agar proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga juga proses penyelidikannya juga transparan dan cepat juga, karena yang di Mabes Polri kan juga cukup cepat dan intens. Kami harap di Polda Metro Jaya juga sama. Gitu. Oke, kalau dari Bung Rey, Mas Kompol Syarif ini kan masih seorang polisi aktif. Nah, bagaimana Anda membacanya ketika seorang polisi aktif yang merupakan ajudan dari Pak Jokowi kemudian menjadi tokoh ataupun orang yang dipanggil untuk membantu klarifikasi juga dalam kasus yang sedang berjalan? Kalau itu sih tidak ada masalah ya, siapapun warga negara kalau mau dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan hal tertentu, ya itu mau ya polisi aktif atau purnawirawan, tentara aktif, bahkan menteri macam-macam ya boleh datang boleh tidak. Tadi dijelaskan tuh. Masalahnya menurut saya persis bukan di situ. Masalahnya persis seperti yang Anda tanyakan tadi tuh. Kira-kira apa urgensinya ya ajudan ini dipanggil oleh kepolisian gitu. Nah, saya juga agak bertanya soal itu tuh. Apa korelasi peristiwa ini dengan ajudan gitu. Ajudan itu kan sifatnya bukan sekretaris loh. Ajudan itu juga bukan staf ahli gitu ya. Ajudan itu hanya pendamping fisik sebetulnya terhadap mantan presiden Jokowi. Nah, dalam konteks itulah jadi pertanyaan,
lah ini ajudan korelasinya dengan peristiwa ini kira-kira apa gitu. Nah itu adalah pertanyaannya. Tapi itu tadi karena memang penyidik merasa penting untuk mengundangnya, ya monggo-monggo aja, silakan saja. Meskipun di kita yang merasa bahwa apa urgensinya, apa korelasinya antara ajudan mantan presiden dengan peristiwa yang merasa diadukan oleh beliau terkait dengan pencemaran nama baik itu. Di situ sebetulnya persoalannya gitu. Nah itu, Bang Yakub bagaimana menanggapinya? Apa urgensinya seorang ajudan? Kenapa tidak staf ahli yang lain ataupun sekretarisnya? Ya, mungkin kembali lagi, mungkin mengenai hal ini kan yang paling tepat untuk menjawab adalah nanti para penyelidik di Polda Metro Jaya, Mbak. Namun secara umum seorang saksi itu kan ketika diundang, sehubungan dengan suatu dugaan tindak pidana, tentu seorang saksi ini tentunya diduga telah mendengar, melihat, atau mengalami juga dugaan tindak pidana apa yang sedang dilakukan penyelidikan. Jadi kalau kami melihat ya tentunya mungkin Mas Syarif sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi, sebagai ajudannya tentu mungkin sebagai seorang saksi melihat, mendengar, dan mengalami juga apa yang Pak Jokowi laporkan sebagai dugaan tindak pidananya. Ya mungkin sekitar itu, Mbak. Oke, Ya, kita paham lah. Kalau misalnya peristiwanya itu misalnya contoh loh ya. silakan. Bung Roy Suryo di depan Pak Jokowi gitu kira-kira gitu ya. Lalu nuduh lala misal ini ya. Nah di samping Pak Jokowi itu ada ajudan. Kita mengerti ajudan itu sebagai saksi. Ya peristiwa itu terjadi. Ini kan cuman sebuah pernyataan di ruang mana begitu ya. Yang Pak Jokowi dengan ajudan itu juga udah sama-sama tahu. Bahkan mungkin Pak Jokowi jauh lebih tahu peristiwa itu dibandingkan dengan ajudannya sendiri gitu. itu ininya gitu maksud saya gitu. Kecuali misalnya sang ajudan pernah mendengar misalnya gitu ya, pernah ikut di dalam peristiwa di mana misalnya saudara Roy Suryo atau orang-orang yang sedang diadukan inilah melakukan apa yang disebut oleh Pak Jokowi itu sebagai tindakan pencemaran nama baik gitu. Nah mungkin kita paham, oh iya ada saat itu sang ajudan berada dalam peristiwa itu gitu loh kira-kira. Nah ini peristiwa relatif sebetulnya Pak Jokowi juga mengetahuinya dari dunia maya, ya kan, nggak langsung kepada Pak Jokowi itu. Nah dalam konteks itulah yang kita juga bertanya, ini korelasinya apa kok sampai ajudan juga diperiksa. Tapi it's okay, kita setuju itu haknya penyidik lah, semua mau dipanggil ya siapapun oleh mereka, ya terserah mereka sendiri. Kalau mereka memang menganggap ya apa namanya itu ya kesaksian seseorang itu jadi penting dalam kerangka menyusun konstruksi hukum ini gitu. Tapi Bung Rey, kalau Anda melihatnya adakah kaitannya pemanggilan Mas Syarif ini dengan gelar perkara khusus juga yang saat ini sedang disoroti? Maksudnya perkara khusus yang mana? Gelar perkara khusus untuk yang membuka kembali laporan soal dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri kan itu juga diadukan oleh tim TPUA. Iya itu bisa saja, tapi ini kan dua kasus hukum yang berbeda ya. Kalau kita dengar tadi itu kan ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Jadi nggak bisa dikaitkan itu dengan peristiwa yang lain. Itu mestinya begitu gitu. Nah yang kita tahu sudah sang ajudan ini diundang oleh apa namanya itu ya pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik ya, dalam rangka memberi kesaksian ya terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Pak Jokowi gitu. Bung Rey, kalau gitu kita juga melihat sosok Kompol Syarif ini sebagai orang paling dekat dari Pak Jokowi sendiri. Dengan sudah semakin dekatnya circle yang diperiksa oleh penyidik ke circle terdekat Pak Jokowi, apakah ini menjadi modal independensi yang mau ditunjukkan juga oleh Polda? Itulah sejak dari awal kan saya sudah mengatakan juga, saya kira melalui forum ini, titik tekannya itu sebetulnya pada soal keaslian ya, ijazahnya Pak Jokowi. Dan yang bisa menetapkan apakah ijazah itu asli atau tidak, mestinya adalah pengadilan. Nggak bisa juga secara sepihak polisi mengatakan ini asli dan berdasarkan pengakuan polisi yang asli lalu menindaklanjuti laporan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Sebab pada ujungnya nanti tetap aja keaslian dari ijazah itu diperiksa di pengadilan. Bagaimana memutuskan satu tindak pidana terjadi dalam hal ini pencemaran nama baik, sementara objeknya sendiri nggak ketahuan apakah itu memang asli atau tidak, kecuali berasal dari pengakuan polisi yang tidak ditetapkan secara sah oleh hukum. Gitu kira-kira itu. Nah di situ sebetulnya gitu. Nah saya juga bertanya-tanya, sekarang polisi ini melakukan penyidikan, pemanggilan macam-macam
terhadap mereka yang dilaporkan itu berdasarkan pengakuan polisi sendiri yang menyebut bahwa ijazah itu asli. Gitu. Apakah itu tepat dalam proses hukum? Ya Bung Yakub lah yang mungkin bisa menjawabnya. Gimana Bung Yakub menanggapinya juga? Iya, jadi kan kalau kita flashback sedikit ke beberapa waktu lalu dari Mabes Polri sudah menghentikan proses penyelidikannya di Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana di situ, Mbak Cindy dan Bung Rey juga. Nah, mengenai keaslian suatu dokumen itu jelas bahwa ketika dokumen dianggap palsu, barulah harusnya pengadilan yang menentukan ada terbukti atau tidak palsu atau kepalsuan dokumen tersebut. Ya, betul. Betul, itu kepalsuan. Artinya sebenarnya asas hukumnya adalah semua dokumen itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Karena contoh sertifikat BPN, Mbak, ketika dikeluarkan BPN kan, ini mau kita pakai sebagai agunan misalnya di bank, ini harus dianggap asli sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan ini palsu. Nah, kemarin itu sudah dihentikan penyelidikan oleh Mabes Polri karena memang tidak ada sama sekali bukti-bukti yang mengatakan atau yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sehingga jelas bahwa keasliannya kan sebenarnya sekarang sudah jelas nih, sudah clear. Kalau ternyata dari sana masih menganggap, oh harus putusan pengadilan yang mengatakan itu asli. Nah itu kan sebenarnya logikanya. Ya, saya paham logika Anda, Bung Yakub. Saya paham. Iya, Anda, makanya sebetulnya Anda mau mengatakan polisi itu juga nggak perlu membuktikan soal asli atau tidak. Kenapa? Yang penting sudah ada pengakuan dari UGM misalnya bahwa ijazah itu asli, itulah yang dipegang. Lalu beliau melakukan penyelidikan gitu. Nah pertanyaannya ngapain juga polisi repot-repot menyelidiki keaslian ijazah itu dan mengakui bahwa ijazah itu asli gitu. Betul kan? Kalau asas hukumnya seperti atau logika hukumnya seperti yang Anda bangun tadi. Kan Anda menyebut kalau BPN mengeluarkan surat tanah itu dinyatakan asli sebelum bisa dibuktikan bahwa itu palsu. Gitu kayak ya. Kalau UGM menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ya iya asli sebelum dibuktikan dia menjadi palsu. Kalau begitu ngapain polisi repot-repot? Karena ada laporan dari mereka, Bang Rey. Nah, tapi kalau dari Bung Rey artinya apa yang Anda tangkap dari proses ini sebenarnya, Bung Rey? Kalau ada laporan terkait dengan keaslian ijazah itu, kan bukan polisi yang harus membuktikan itu. Nah, mereka lapornya kebetulan ke Mabes Polri, Bang Rey. Nah, iya, kan Mabes Polri dengan tentu saja Mabes Polri bisa mengatakan ini bukan wilayah saya. Untuk memastikan bahwa ijazah ini adalah palsu. Palsu loh ya. Iya. Kita bedakan dengan orang yang melaporkan pihak lain menggunakan ijazah palsu. Itu dua peristiwa yang berbeda. Ya kan? Kalau ijazahnya palsu itu ijazahnya yang dipersoalkan. Tapi kalau ada orang mengadukan orang lain dugaan menggunakan ijazah palsu, berarti ada tindakan menggunakan dokumen palsu. Nah, itulah yang berbeda. Itulah yang yang saya mau katakan itu, Bung, adalah ijazahnya itu. Bukan apakah ijazah ini dipakai atau tidak itu. Nah, yang penting bagi saya itu adalah membuktikan ijazahnya itu sendiri. Apakah palsu atau tidak. Setahu saya, polisi melakukan penyelidikan terhadap keaslian ijazah itu berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan dokumen palsu kan. Itu ininya tuh. Jadi yang dilakukan itu praktek penggunaan dokumennya, bukan pada dokumennya sendiri. Nah, ketika itulah diuji oleh kepolisian mengatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Nah, apakah pengakuan polisi terkait dengan keaslian ijazah ini pada peristiwa itu dapat dijadikan sebagai dasar oleh polisi untuk kemudian melanjutkan proses penyelidikan pada peristiwa lain. Nah, itu yang ditanya. Oke, ini juga sekarang saya mau tanya ke Bang Yakub. Bang Yakub, ini kan sudah dilaporkan, Pak Jokowi sudah lapor dari 30 April, tapi sampai sekarang belum ada tersangka. Kalau Anda melihat prosesnya, singkat saja, apakah sudah tepat atau di mana kendalanya sebenarnya? Kalau menurut kami tidak ada kendala, Mbak. Menurut kami pihak polisian telah melakukan seluruh rangkaian penyelidikan dan namun tetap kembali lagi seperti yang kami sampaikan kesempatan sebelumnya, harapan kami dapat dilangsungkan dengan lebih cepat, walaupun ya kembali lagi kami menghormati apapun upaya yang sedang dilakukan. Dan sekarang terbukti bahwa saksi yang sudah diperiksa, setahu saya juga sudah cukup banyak. Jadi ya kita hormati, kita tunggu karena dari kembali lagi pihak yang Mabes Polri kemarin perkaranya juga sangat cepat diperiksa oleh para penyelidik di Mabes Polri, sehingga yang laporan Pak Jokowi di Polda ini kami harap juga diperlakukan yang sama lah
sehingga cepat juga untuk dilangsungkan penyelidikannya. Gitu, Oke. Mbak. Baik, Bang Yakub Hasibuan, kuasa hukum dari Pak Jokowi, dan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sama-sama. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Selamat Bung Yakub. Terima kasih, Bang Rey. Kami akan kembali dengan informasi